Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, tulen super. Tempe namun Tegal, orang apa, orang kepenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tempe sisa hasil jualan agar tidak terbuang percuma. Selama ini banyak teman-teman sama tukang tempe, teman-teman seprofesi, selama ini masih ada yang ketika tempe sisa jualan itu banyak dikasihkan ke Bang Ali, ya. Tahu Bang Ali? Dibuang kali, dibuang di sungai, ya. Nah, setelah menonton video ini, semoga teman-temanku yang di sana, yang jauh merantau di sana, atau mungkin yang di sekitar sini yang masih melakukan seperti itu, setelah melihat video ini semoga bisa dihilangkan cara-cara seperti itu, atau mungkin bisa diminimalisir, ya. Bagaimana caranya agar tempe sisa jualan teman-teman itu tidak terbuang percuma. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Nah, biasanya ketika teman-teman itu jualan tempe kemudian masih sisa banyak tempe jualannya, itu teman-teman kita atau mungkin ya kita sendiri juga mungkin pernah mengalami seperti itu, dan mungkin sampai sekarang juga kadang seperti itu. Nah, kebanyakan dari teman-teman kita itu ketika tempenya sisa banyak itu dibawa ke Bang Ali, ya, dibuang ke kali, dibuang ke sungai, ya. Jadi ketika teman-teman melihat video ini nanti, itu mudah-mudahan cara-cara seperti itu bisa dihilangkan. Nah, caranya bagaimana agar tempe itu tidak terbuang percuma? Pertama, ketika teman-teman itu mau berangkat jualan dan yang mungkin sudah punya pelanggan atau customer base, sudah langganan, biasanya ketika pelanggan itu besoknya tidak jualan, itu pasti bilang, ya, pasti ngomong sama teman-teman itu biasanya, Kang, besok saya tidak jualan, baik berapa hari, libur berapa hari, itu biasanya ngomong. Nah, ketika teman-teman sudah tahu seperti itu, para pelanggannya itu ada yang libur atau break, tidak jualan, itu teman-teman bisa memanagenya, bisa menghitungnya. Seumpama teman-teman itu biasanya tiap hari itu bawa 500 potong, nah tinggal dihitung pelanggan-pelanggan teman-teman yang libur itu berapa, biasa ngambil tempenya berapa, itu dihitung, ya. Seumpama biasanya teman-teman itu tiap hari bawa 500 potong, tinggal dikurangi berapa potong dari para pelanggan teman-teman itu yang libur. Jadi nantinya ketika teman-teman berangkat jualan itu tempenya itu tidak terlalu banyak yang sisa di dalam keranjang, ya. Jadi teman-teman bisa meminimalisir terjadinya tempe sisa seperti itu, ya. Seumpama si A ambilnya, si pelanggan A itu ngambilnya 10 potong, kemudian berikutnya
15 potong dan seterusnya itu dihitung berapa, yang libur berapa. Kemudian biasanya tidak mungkin kan kita bawa tempe jualan itu pas mepet persis yang sesuai dengan pelanggan yang tidak libur. Biasanya kita pasti dilebihkan untuk yang mungkin ada orang yang beli ketengan atau eceran. Biasanya dilebih berapa potong, itu seumpama ada 400 ya berarti dilebih berapa potong. Wah, kira-kira ada yang beli eceran atau ketengan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kok ternyata sudah dihitung-hitung seperti itu, sudah dikurangi para pelanggan yang libur tidak jualan, mungkin ya faktor sesuatu apa itu. Nah, kok masih saja ada yang libur tidak ngomong, atau mungkin ada acara mendadak atau ada urusan mendadak, si para pelanggan itu banyak yang libur atau mungkin ada sesuatu hal tertentu, berarti kan ada sisa tempe sisa hasil jualan karena sesuatu hal tersebut. Nah, bagaimana kalau kok masih sudah dihitung seperti itu, kok ternyata masih ada sisa tempe jualan? Nah, teman-teman kalau tempenya itu tidak terbuang percuma, teman-teman bisa mengasihkan atau menyumbangkan atau mensodakokan ke tempat-tempat yang banyak dihuni oleh orang, seperti pondok pesantren atau tempat panti asuhan. Nah, teman-teman bisa mendatangi ke situ, kemudian yang ngomong jujur saja, ini ada tempe sisa buat pondok sini atau panti asuhan sini, semoga diterima dan semoga bermanfaat. Nah, mungkin si pengurusnya atau pengasuhnya itu mungkin akan menerima dengan senang hati ya. Teman-teman bisa mencobanya seperti itu. Jadi jangan khawatir, jadi sisa tempe teman-teman itu tidak terbuang percuma dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Dan insya Allah nanti ada feedbacknya ya. Tidak tahu feedbacknya itu seperti apa, yang jelas jangan daripada tempenya itu terbuang, lebih baik kita ngasih ke orang ya. Kemudian kok mungkin teman-teman itu kesulitan mencari tempat seperti itu, atau mungkin jauh dari tempat pesantren atau panti asuhan, teman-teman bisa mencetak ulang tempe tersebut atau bisa mendaur ulang ya. Teman-teman bisa melihat link videonya di sini ya. Itu saya sudah pernah membuatkan videonya, teman-teman bisa melihatnya. Itu juga kalau terpaksa banget ya, jadi teman-teman bisa membuat bisa mencetak ulang, bisa mendaur ulang tempe tersebut biar tempenya itu tidak terbuang percuma. Terus kemudian yang pertama tadi itu, ketika sudah tahu pelanggannya pada libur, kemudian kan untuk hari ini teman-teman sudah membuat tempenya itu seperti biasa. Nah, untuk hari berikutnya berarti teman-teman harus mengurangi berapa potong tempe yang pelanggannya itu libur, paham ya? Jadi seumpama biasanya tiap hari itu 500, kok hari ini cuma 400 potong, berarti nantinya kan masih ada sisa 100 potong. Nah, sisa 100 potong itu yang tidak dibawa jualan itu bisa kita jual besoknya lagi, dan kemudian untuk hari ini kita bikin tempenya itu berarti 400 potong, jadi 400 tambah 100 jadi 500 potong. Jadi jangan tiap hari itu bikinnya 500 terus, jadi nanti sisa tempe teman-teman itu akan numpuk terus, jadi makin bertambah banyak. Nanti juga teman-teman malah akan tambah pusing mikirin sisa tempe yang tidak terjual ya, paham ya? Jadi kalau teman-teman tempenya itu masih sisa banyak, lebih baik
dikasihkan ke tempat pondok pesantren atau di panti asuhan ya, hitung-hitung sedekah dapat pahala kalau diterima ya, mudah-mudahan insya Allah diterima ya. Jangan apa ya, aja maneman lah ya, aja maneman. Yang penting bismillah, nawa itu niatnya ikhlas sedekah, seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar TP. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman. Silakan like dan komen video ini di bawah. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses dan tambah laris manis. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, cepat kan cari jodoh ya, cepat cari jodoh. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.